Pemirsa, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri. Lalu apa implikasi hukumnya? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat sore Kang Asep. Selamat sore Kang Asep. Ya, sore. Oke, Kang Asep, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menolak pra-peradilan yang diajukan Firly sehingga keputusan Polda Metro Jaya menjadikan Firly sebagai tersangka sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana penilaian Anda terhadap pertimbangan-pertimbangan yang kemudian diambil oleh Hakim sehingga memutuskan menolak gugatan pra-peradilan Firly Bahuri? Ya, jadi putusan Hakim Jakarta Selatan yaitu Hakim pra-peradilan telah tepat dan benar, itu bahasa hukumnya. Jadi kita apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Hakim Jakarta Selatan. Artinya dia berada dalam koridor hukum. Ya, pertama dia sesuai dengan aturan KUHP bahwa pra-peradilan untuk kompetensinya apa. Ya, walaupun diproses oleh putusan Mahkamah Konstitusi maupun beberapa putusan pra-peradilan, hari ini kembali ke asal, ke basic. Bahwa pra-peradilan itu hanya menyangkut, walaupun penetapan tersangka, hanya menyangkut formil. Jadi cukup bukti permulaan kalau dua, ya sudah kalau dua, ini apalagi lebih dari dua. Jadi benar ya, soal benar salahnya bukti yang diajukan oleh Firly, ya nanti di pengadilan. Jadi putusan pra-peradilan sudah tepat dan benar, kita apresiasi. Mudah-mudahan terus-menerus kalau pra-peradilan yang menyangkut penetapan tersangka, ya untuk nyata. Sekali lagi sebenarnya kalimatnya bukan ditolak ya Rara ya, tapi dinyatakan tidak dapat diterima, need on file click. Artinya karena ini masih formalitas, jadi harus nyatakan tidak dapat terima. Lain dengan cinta. Kalau cinta ditolak tidak dapat terima sama artinya nggak suka. Tapi kalau bahasa hukum itu ditolak sama tidak dapat diterima, dua hal yang berbeda. Jadi karena pra-peradilan merupakan hukum formil, ketika dinyatakan tidak diterima, itulah bahasa hukumnya. Oke, setelah putusan Hakim, kemudian apa implikasi hukumnya terhadap Firly Bahuri, Kang Asep? Ya jalan, kalau saya jalan jadi kalau tidak salah berkasnya udah kejaksaan, ya kejaksaan secepatnya kirim ke pengadilan ya, supaya nanti kita buktikan di pengadilan apakah perbuatan Firly benar atau tidak secara yuridis. Satu itu. Kedua ya, nah karena yang bersangkutan secara formil penetapan tersangka sudah sah dan sekarang tidak salah sekarang dalam rangka penuntutan, ya lakukan penahanan gitu kan. Karena apa? Ya karena ancamannya ya secara subjektif dan objektif ancamannya lebih 5 tahun, yang dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dan terbukti tadi kan ada bukti-bukti yang sebenarnya tidak ada relevansinya diajukan, artinya mendapatkan bukti ya sesuatu yang di luar materi penyidikan. Artinya apalagi ya bahwa percepatan perkara itu adalah penyelesaian perkara. Nah kalau penyelesaian perkara terdakwa di luar ya, nah itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau perkara di dalam, penegak hukum baik penyidik, penuntut sampai hakim akan dikejar berwaktu dengan masa tahanan, sehingga ibarat gini lah, kalau di kampus itu mahasiswa disuruh tugas cepat. Nah kalau dia dalam tahanan, jadi penyidik akan cepet-cepetan menyelesaikan. Tapi kalau di luar nanti santai-santai menyelesaikan perkaranya. Jadi sekali lagi ketika dinyatakan dia tetap ya sah sebagai tersangka, implikasinya cepat proses penyelesaiannya, artinya di penuntutan serahkan cepat ke pengadilan gitu. Oke, nah ini kemudian yang menjadi sorotan kan sebelumnya ketika kemudian Firly sudah dijadikan tersangka dan diperiksa selama 2 kali, sebanyak 2 kali seperti itu, tapi kan polisi tidak melakukan penahanan karena kemudian ada asumsi-asumsi, salah satunya apakah kemudian menunggu putusan pra-peradilan. Ketika kemudian putusannya sudah ada, artinya penahanan harus segera dilakukan, tidak ada lagi yang ditunggu seperti itu, Kang Asep? Ya, kalau tidak salah berkas sudah sampai kejaksaan, jadi sekarang polisi tidak ada kewenangan. Mungkin sekarang kewenangannya di penuntut umum. Kalau tidak salah, tolong dicek kembali ya. Kalau tidak salah berkasnya saya lihat hari Jumat itu diserahkan ke JPU kan. Nah, tinggal JPU sekarang menyatakan itu adalah lengkap P21. Kalau sudah lengkap, itu kan sebenarnya kan penyerahan berkas dan penyerahan tersangka. Nah, ketika penyerahan tersangka itu, tapi sekali tolong koreksi ya, kalau tidak salah hari Jumat kemarin itu sudah diserahkan. Artinya kewenangannya sudah ada di kejaksaan gitu. Saya pikir awalnya strateginya karena sudah jaksa cepat 3 hari ini bikin dakwaan, serahkan ke pengadilan, gugur. Nah kalau sekarang berkasnya sudah di kejaksaan, tidak di kepolisian, berarti kewenangan penahanannya di kejaksaan. Kecuali sekali lagi, kalau kecuali berkasnya atau ada perkara lainnya Firly di kepolisian, ya polisi silakan tahan. Tapi kalau sekarang berkas sudah di kejaksaan, silakan kejaksaan ya. Nah, untuk menyatakan P21, ketika menyerahkan P21 lengkap itu ya diserahkan berkas lengkapnya dan tersangkanya harus diserahkan. Ya, ketika tersangka diserahkan kepada JPU ya, kepada penuntut umum ya, kepada kejaksaan,
ya maka kejaksaan silakan punya kewenangan untuk menahan, jangan sampai nanti tidak ditahan lagi gitu. Oke. Ini nanti kemudian perkembangan kasusnya mengenai pembuktian itu sendiri, niat jahat ataupun mens rea-nya akan seperti apa menurut Kang Asep? Ya, sekali lagi. Jadi tahap sekarang itu masih di formalitas. Jadi kan tersangka itu karena perbuatannya, karena keadaannya, bukti permulaan cukup, diduga. Jadi masih diduga. Nah, soal benar salahnya tadi, hukum itu kan bicara bukan narasi, orasi, apalagi bau-bau terasi ya. Nanti pembuktiannya nanti di pengadilan, acara pembuktian. Nanti kan acaranya itu kalau misalkan nanti jaksa udah lengkap bikin dakwaan, ya serahkan ke pengadilan, ada kalimat segera, ya kata segera. Nanti hakim akan menentukan segera persidangan, ya. Nah, segera persidangan dibacakan dakwaan, dia punya eksepsi, ya. Nanti ada tanggapan eksepsi, nanti pemeriksaan bukti, itulah bukti-bukti yang diajukan. Nah, itu yang biasanya media atau masyarakat suka senang tuh ketika pembuktian karena kedua belah pihak saling menyanggah. Tapi kalau menurut saya buktinya sangat telak gitu kan. Jadi entah dakwaan pemerasan, entah gratifikasi ya, entah itu 12A, 12E besar ya maupun itu nanti. Nah, itu yang sangat menarik karena kan faktanya sekarang ada saksinya yang menyatakan dia diperas. Terus ada yang menyatakan bahwa apa foto itu bukan bukti. Dia harus lihat undang-undang elektronik yang sudah diperbaiki kedua ya, pasal 5 itu dokumentasi elektronik, informasi elektronik ya. Itu adalah perluasan alat bukti. Dengan bertemunya SYL dengan PB itu kan hal yang tidak boleh diatur pasal 36, 65 ancam itu kriminal loh pasal 65 itu. Dulu juga ketika yang bersangkutan deputi KPK juga ketika ketemu dengan gubernur NTB itu dulu kan itu udah kena harusnya, cuman kan karena Agus dan Saud serta Alex tidak sanggup, tidak takut tuh makanya kembali ke kepolisian. Itu sekali itu salah satu pidana loh itu, sekali lagi itu salah satu jenis pidana yang disangkakan, apalagi nanti pemerasannya, apalagi gratifikasinya, karena kan menempati rumah pemberian orang uang segitu kan gratifikasi, jadi pemerasan, gratifikasi, kemudian tindak pidana 36 pasal 65 ya 12A 12E besar itu akan kena. Nah makanya saya bilang ketika itu dibuktikan di pengadilan ya, nah, tinggal JPU bukti-bukti, tapi sekarang itu gampang kok pembuktian itu sangat ya. Tadi satu di antaranya ya pertemuan foto itu kan tidak disangkal, malah kan dikatakan itu pertemuan tahun 21 padahal kejadian 20 itu udah nggak boleh kan, itu sangat gampang sekali. Pemerasannya saya kira SEL nanti dengan ajudan, asisten, sopir, terus suatu perwira menengah tinggal mengatakan kan ada pertemuan, dan lebih penting lagi bukti yang menarik lagi 7,4 itu kan itu dan beberapa nilai lain-lainnya yang mungkin nanti pihak kejaksaan akan membuka dalam persidangan. Kita kan bisa menonton dengan menarik, ternyata ada yang terima sesuatu toh. Oke, baik, kita akan tunggu saja setelah kemudian hakim menyatakan gugatan pra peradilan tidak dapat diterima. Kita tunggu bagaimana kemudian babak selanjutnya mengenai penahanan dan persidangan itu sendiri. Kang Asep, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.